Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suardi, sehari-harinya guru di SMP Negeri 4 Sibuluwe, Kabupaten Bone. Merupakan seorang trainer PKH atau pendidikan keterampilan hidup pada Kabupaten Bone atau Life Skill Education. Baik, anak-anak sekalian, baik, semangat. Ya, saya yakin masih semangat ya. Dalam suasana seperti ini, kita harus masih semangat. Ya, oke. Mana semangatnya? Semangat pagi. Oke, semangat pagi meskipun pada siang hari, tetap harus semangat. Oke, untuk itu kita akan dulu supaya masyarakat kita akan melihat dulu yel ya. Nah, coba ikuti saya nanti, bisa seperti ini. Ya, coba tangan. Saya yakin, saya hidup. Saya sehat, saya yakin, hidup, sehat, bersemangat. Oke, pasti masih semangat ya. Oke, baik anak sekalian. Jadi sekarang pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya mengenai kesehatan seksual. Ya, kita tahu ya kenapa ya. Sebelumnya kan sudah pelajari mengenai kesehatan reproduksi. Oke, kita tahu bahwa Tuhan menurunkan kita adalah ada seksual atau alat kelamin. Makanya kewajiban kita itu untuk menjaganya dengan baik. Jadi kita harus menjaganya sehingga ya kesehatannya tetap terjamin. Kita sudah tahu banyak informasi mengenai kesehatan seksual. Namun, ya masih banyak yang belum memahami mengenai masalah ya kesehatan seksual. Anak-anakku, ya, anak-anakku perlu diingat, masih ingat kembali pesan-pesan penting pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu mengenai kesehatan reproduksi. Apa itu pesan-pesannya? Yang pertama tadi kemarin bahwa tubuh kita adalah berbeda, bahwa kita adalah mempunyai berbeda. Jadi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Yang kedua, pesan-pesan penting juga yang sebelumnya bahwa ya kita harus merencanakan kehamilan yang harus direncanakan. Ya, kenapa? Karena sebagai persiapan baik secara fisik, ya, finansial atau ekonomi maupun secara moral. Yang ketiga, ada pesan-pesan dulu ya sebelumnya, yaitu bahwa ada kenali batas-batas kita yang harus dijaga. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-13 ya. Kita akan membahas mengekspos mengenai masalah kesehatan seksual. Oke? Baik anak-anak, yang menjadi tujuan pada pertemuan kali ini ya, yang pertama adalah kita harus mengenali pesan-pesan. Jadi infeksi menular seksual dan begitu cara pengobatannya dan cara mengatasinya. Yang kedua, kita mengenal cara pencegahan IMS maupun HIV dengan cara metode ABCD. Yang ketiga, kita juga akan mengenali faktor-faktor risiko dari penularan IMS maupun HIV itu serta risiko-risiko yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Oke, selanjutnya pada kesempatan ini kita juga mendapatkan informasi. Jadi keterampilan pendidikan keterampilan hidup yang harus didapatkan nanti pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengambil keputusan. Yang kedua, bagaimana bersikap empati. Selain itu ada juga informasi penting yang didapatkan pada kali ini. Yang pertama ada mengenai IMS,
yang kedua ada HIV, yang ketiga adalah mengenai alat kontrasepsi. Ya, itulah yang dapat ditempatkan pada kesempatan ini. Baik, apakah itu anak-anak tentang IMS? Ya, kalian tahu? Ya, IMS itu adalah singkatan dari infeksi menular seksual. Ya. Pada materi sebelumnya kita sudah pelajari mengenai risiko ya hubungan seksual dengan tanda kutip tanpa pengaman, ya, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan mempelajari kembali salah satu risiko lain dari hubungan seks tanpa pengaman tanda kutip ya, yaitu terkena infeksi menular seksual atau virus ya secara seksual termasuk HIV. Ya. Banyak infeksi ya secara menilai dari sederhana sampai yang rumit. Ya, yang sederhana itu bisa diobati dengan baik, ya, dengan mudah, dengan melalui pengobatan antibiotik yang bisa didapat pada perawat atau dokter. Nah, selanjutnya, ya, infeksi yang lebih sulit lagi, lebih rumit lagi, ya, ini tidak bisa diobati secara mudah. Kenapa? Ya. Karena ya itu merupakan bawaan dari infeksi dan virus-virus tersebut. Contohnya HIV. Ya. Perlu diingat bahwa ya semua IMS termasuk HIV dapat dicegah dengan cara yang sama. Yaitu caranya tadi ya ada cara menghindari seperti itu. Nah, sekarang IMS yang umum yang terinfeksi secara bakteri termasuk gonorrhea, chlamydia dan sifilis. Ya. Bagaimana gejala-gejala ini? Ya, gejala-gejalanya ya infeksi ini yang pertama ada rasa sakit pada saat buang air kecil, yang kedua ada aroma atau cairan atau kotoran yang tidak wajar pada alat kelamin. Yang ketiga biasanya sakit dalam perut. Ya. Yang keempat ada pendarahan pada alat-alat kelamin. Itulah ya gejala-gejalanya pada IMS ya yang diakibatkan oleh bakteri ini. Ya. Oke. Bagaimana? Ya. Terkadang ingat bahwa terkadang banyak pendapat bahwa seseorang tidak mengalami gejala-gejala seperti itu. Ya, mereka menganggap bahwa mungkin gejala-gejala lain, ya, seperti infeksi menular yang bukan non-seksual. Ya, contohnya infeksi pada kandungan kemih atau SK. Ya, dan gejala-gejala yang diakibatkan pada saat menstruasi bagi remaja perempuan itu tidak masuk dalam ya kategori tadi seperti itu. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa kita tertular IMS atau tidak ya itu dengan menjalani tes. Ya, menjadi tes dari perawatan, ya, perawatan di seorang perawat atau seorang dokter, ya. Itu caranya supaya kita memastikan bahwa kita terinfeksi atau tidak, ya. IMS jika sejak dini, jika tidak ditindaklanjuti itu biasa akan berbuat padahal sebelumnya kalau misalnya semulanya diobati secepat, bisa diobati dengan mudah dan dengan permanen dengan menggunakan obat antibiotik. Tetapi kalau dibiarkan, ya bisa menyebabkan masalah yang lebih serius.
Ya, contohnya infertilitas atau kemandulan atau gagal mempunyai anak. Bahkan di beberapa kasus bisa mengakibatkan kematian. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi IMS kita akan memperkenalkan mengenai metode bagaimana mencegah IMS maupun HIV itu, termasuk HIV itu. Jadi ada tadi perkenalan mengenai metode ABCD. Apa itu metode ABCD? Ya, itu adalah akronim. Ya, apa itu A? A itu abstinen. Abstinen artinya tidak melakukan hubungan seks. Ya. Artinya tidak melakukan hubungan seks hingga saatnya tepat. Jadi saatnya tepat itu maksudnya mungkin sudah berkeluarga atau punya pasangan yang sah. Yang kedua, B. B itu be faithful. Artinya setia. Ya. Ibarat setia maksudnya ya kita harus setia ya hanya berhubungan seks untuk satu pasangan ya pada waktu tertentu. Ya, ini jadi nanti anakku kalau misalnya mengalami seperti itu ya kalian ya sudah tahu itu ya bahwa pasangan yang sah yang dengan satu pasangan itu namanya setia. Yang kedua, yang selanjutnya ada C. Jadi C itu kondom atau pengaman. Ya. Pengaman ya dapat ya mencegah beberapa IMS. Jadi menggunakan pengaman itu bisa mencegah beberapa IMS, tetapi tidak semuanya, bukan semuanya. Oleh karena itu, ya tindakan abstinen artinya tadi tidak melakukan hubungan seks adalah pilihan yang paling sehat untuk kaum remaja termasuk anak-anakku, ya seperti itu. Ya. Selanjutnya D, itu drug atau obat-obatan. Ya. Ya, artinya maksudnya jangan berbagi jarum suntik kepada ya pengguna yang lain karena dapat meningkatkan risiko ya tertularnya ya penyakit HIV atau IMS. Selanjutnya ada E. E itu equipment dan education. Jadi apa itu? Equipment itu peralatan dan education itu adalah pendidikan. Maksudnya kita harus tahu ya harus tahu status kita atau keadaan kita dengan cara menjalani tes ya pada klinik tertentu ya. Dan selanjutnya mengajarkan kepada orang lain tentang risiko IMS itu dan termasuk HIV itu sendiri. Itulah metode ABCD yang untuk mencegah penularan IMS maupun HIV. Dan selanjutnya kita lanjut mengenai virus-virus yang menular secara seksual. Ya. Pada umumnya virus-virus menular secara seksual termasuk virus manusia, papilon manusia, yaitu atau PPH, virus papilon human. Ya. Jadi human papilon virus. Ya. Ada herpes, ada kutil kelamin, dan ada hepatitis B dan D serta HIV. Ya. Virus-virus ini sifatnya ya serius karena dapat dicegah, ya diobati dan dapat diminimalkan. Tetapi ya tidak pernah benar-benar disembuhkan karena virus ini di dalam darah itu ya tidak aktif. Sekarang kita masuk ke gejala-gejala virusnya tadi ya. Yang pertama virus HPV atau human papillon virus. Virus ini terkadang serius tetap dalam atau virus manusia ya. Jadi karena bisa diobati, dicegah dan diminimalkan. Tetapi kalau dibiarkan ya dapat berimpact fatal, bahkan bisa menyebabkan penyakit ya, misalnya kanker serviks ya dan lain-lain sebagainya. Ya. Selanjutnya mengenai kutil kelamin. Kutil kelamin ada bencak-becak pada alat kelamin apun dekat anus ya. Biasanya ini biasa diobati dengan menggunakan antibiotik yang bisa didawat pada perawat atau dokter. Selanjutnya ada herpes. Herpes
itu herpes ini ada termasuk bisul yang tumbuh pada sekitar alat kelamin, ya, disebabkan oleh juga virus yang sama yaitu virus human ini, ya. Yang selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis, ya, banyak macamnya, tapi akan dipelajari di sini mengenai adalah hepatitis yang penularannya secara seksual, yaitu hepatitis B dan D. Ya, oke. Hepatitis ini bisa diobati dengan menggunakan perobatan atau dengan menggunakan obat-obat antibiotik yang didapatkan pada seorang perawat atau dokter, sehingga penyakit ini bisa benar-benar sembuh. Selanjutnya ada virus HIV. Ya, virus ini itulah yang paling serius, tetapi di sini tidak dibahas dulu, nanti akan dibahas selanjutnya mengenai virus ini. Lanjut anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk mengenai materi tentang perilaku berisiko. Ya, perilaku berisiko ini banyak. Ya, kita kategorikan ada 3, yaitu ya berisiko tinggi, berisiko rendah, dan sedikit berisiko. Jadi saya ulangi, berisiko tinggi, ya, berisiko rendah, dan sedikit berisiko. Bagaimana perilaku yang berisiko tinggi? Ya, perilaku berisiko tinggi contohnya, ya, yaitu melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman, tanda kutip ya, pengaman, ya, itu paling tinggi berisiko. Ya. Selanjutnya yang kedua, membagi jarum suntik kepada pengguna obat-obatan yang lain. Ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh ya menghindari sedapat mungkin itu penggunaan jarum suntik yang dibagikan atau yang sama pada orang lain. Selanjutnya ada perilaku yang risiko rendah. Nah, risiko rendah, ya. Bagaimana? Jadi yang pertama risiko rendah, kita misalnya tidak pernah melakukan hubungan seksual. Jadi mereka yang tidak melakukan hubungan seksual itu adalah berisiko rendah. Ya. Selanjutnya tidak membagikan jarum suntik, ya, kepada orang lain. Jadi tidak meskipun dia pemakai obat-obatan. Ya. Selanjutnya, mereka aktif melakukan kegiatan seks, tetapi dia menggunakan pengaman, ya, sehingga berisiko rendah. Selanjutnya, sedikit berisiko. Ya, sedikit berisiko ini, ya, yang pertama perilaku yang sedikit berisiko. Pertama, contohnya seseorang ya melakukan hubungan seks meskipun hanya sekali dengan pasangannya. Ya, ini berisiko. Kenapa tadi tidak berisiko? Karena ya tidak menggunakan pengaman. Ya. Selanjutnya gay, ya, berperilaku gay atau homoseks ini ya tidak meningkatkan sebenarnya risiko tertularnya IMS. Ya, namun kalau misalnya dia tidak menggunakan alat pengaman, ya, berarti dia sedikit berisiko. Tadi kita sudah pelajari ada risiko tinggi, ada risiko rendah, ada sedikit berisiko. Terkadang kita berasumsi bahwa salah terhadap orang lain, bahwa ini berisiko padahal bukan, padahal tidak. Ya. Untuk mengetahui, jadi nanti anak-anakku, jadi tidak boleh langsung menjustis, ya, memfokus bahwa ini berisiko. Ya. Untuk memperjelasnya, kita harus mengedepankan cek langsung pada sebuah klinik, ya, apakah berisiko atau tidak. Paling berisiko itu adalah melakukan hubungan seks, ya, tanpa dengan menggunakan pengaman. Jadi sehingga ya, jadi nanti kalau anak-anakku nanti sudah
berkeluarga, sudah menggunakan pasangan yang tertentu yang sah, ya sebaiknya yaitu menghindari ini kita menggunakan pengaman tanda kutip ya. Ya. Jadi selanjutnya yang membuat banyak risiko tinggi itu adalah jangan membagikan jarum suntik. Jadi nanti sehingga jarum suntik sekarang itu ya hanya dirancang sekali pakai. Jadi rata-rata perawat dan dokter itu menggunakan jarum suntik hanya 1 kali pakai. Ya seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana anak-anakku? Jadi apakah anakku terkejut? Ya, apakah kalian terkejut bahwa ini pelaku-pelaku berisiko, ini tinggi, rendah dan sedikit berisiko. Ya, mungkin sebelumnya ya tidak memahaminya. Yang kedua, bagaimana asumsi-asumsi yang terhadap risiko yang berdampak pada penularan IMS itu? Ya, kalau misalnya anak-anakku masih punya pertanyaan yang tidak dibahas, ya kalian bisa masukkan ke dalam kotak saran. Ya, kotak saran ini karena tidak biasa di kelas, karena kita ini interaktif, bisa nanti anak-anakku mengirim melalui pesan pada sosial media pada gurunya. Baik anak, kita masuk ke mengenai AIDS, HIV dan AIDS. Ya, apa itu HIV tadi sudah didengar tadi. Itu HIV ada singkatan dari Human Immunodeficiency, ya virus. Jadi sejenis virus. Ya, virus ini menyerang sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh kita. Ya, mereka menyerang pertahanan kita yaitu sel darah putih. Ya, bagaimana sel darah putih? Dia melemahkan. Kalau misalnya sudah terinfeksi, dia mengontrol sel-sel darah putih, melemahkannya, bahkan membunuhnya. Sehingga sistem imun kita melemah dan bahkan bisa drop lagi. Ya, sehingga kalau misalnya ada sedikit saja gangguan, kita tidak bisa mempertahankan lagi. Oleh karena itu, anak-anakku harus ya menjaga kekebalan tubuh kita ini. Ya. Oke. Selanjutnya, jadi di dalam tubuh kita biasanya banyak mengandung sel darah putih. Sel darah putih ini atau disebut biasa leukosit, ini menjadi pertahanan tubuh kita. Bisa kita kalau misalnya sehat memiliki miliaran. Tetapi bagi orang yang terkena ini bisa lemah sehingga sel darah putih kita bisa berkurang. Ya. Kalau misalnya HIV ini tidak dibiarkan, ya maksudnya tidak diobati atau dibiarkan begitu saja, bisa melemahkan tubuh kita dan bisanya penyakit-penyakit lain gampang menyerang kita. Ya. Jika tadi virus HIV ini dibiarkan atau tidak diobati, bisa menjadi AIDS atau mengakibatkan AIDS. Apa itu AIDS? AIDS itu adalah ya singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi sejenis sindrom ya yang sangat terkenal. Jadi anak-anakku bisa share bahwa AIDS ini seperti itu. Jadi penyebabnya adalah virus HIV. Ya. AIDS itu adalah keadaan di mana tubuh kita, kekebalan tubuh kita sangat menurun, ya, atau sistem pertahanan tubuh kita sudah menurun, ya, bahkan bisa drop, ya. Kalau misalnya orang yang dalam AIDS, ya, itu sel darah putihnya menurun drastis sampai ke level 200. Sebelumnya tadi ya kalau sehat itu bisa sampai miliaran, tapi kalau misalnya drop ya bisa sampai 200-an. Kenapa? Karena sel darah putih tadi ya dikuasai atau sudah dilemahkan atau bahkan dibunuh oleh ya virus tadi. Ya, seperti itu. Ya, sehingga ya
untuk menyembuhkan AIDS, ya harus jadi AIDS ini tidak benar-benar bisa disembuhkan, tetapi bisa diobati, ditekan. AIDS jadi bisa diobati, bisa ditekan pengobatannya dengan menggunakan metode ART, jadi antiretroviral, jadi menggunakan obat-obatan. Ya, jadi kalau misalnya diobati, jadi kalau HIV diobati, maka orang yang dalam HIV ya itu bisa hidup normal ya dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Ya seperti hidup normal. Ya, oke. Infeksi HIV ya tidak bisa dinilai dari penampilannya saja. Jadi seorang yang dalam HIV tanda kutip, jadi terinfeksi itu tidak bisa dikenali. Jadi banyak orang yang hidup tetapi penampakannya seperti tidak ada gejala-gejala. Ya. Karena HIV itu bisa kelihatan gejala-gejalanya dalam waktu yang cukup lama. Tadi sudah kita pelajari mengenai kesehatan seksual. Pada kali ini kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada pembelajaran ini, yaitu diantaranya bahwa IMS atau infeksi menular seksual ya dapat melalui bakteri. Bakteri contohnya gonorrhoea, ya, chlamydia dan syphilis. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku harus banyak-banyak menjaga, ya, harus banyak menjaga diri, menghindari seperti ini. Ya. IMS juga dapat menular melalui virus. Di antaranya ada virus, ada HPV, ada kutil kelamin, ada herpes dan AIDS. Oke, AIDS ya jadi kalian harus menghindari itu ya. Ya, seperti menjaga jarak, tidak boleh melakukan hubungan seks dengan tanpa pengaman. Ya, nanti kalau pada saat tertentu ya tidak boleh membagi jarum suntik. Ya, itu ya. Ya, itu anak-anakku yang harus tahu. Ya, tidak boleh jarum suntik dipakai bersama. Ya. Beberapa cara pencegahan HIV itu ada. Jadi ketika berobat, ya, ketika berobat awal, jadi IMS dapat dihindari. Ya, jadi kalau misalnya ada gejala-gejala, ya sebaiknya anak-anakku harus mengobati dulu, mengecek dulu kebenarannya. Ya, jadi IMS dapat menyebabkan kenapa kalau tidak diobati dapat menyebabkan masalah-masalah yang serius. Ya, bahkan contohnya kemandulan, infertilitas, bahkan kalau ada masalah serius bisa menyebabkan suatu kematian. Ya. Jadi menjalani tes HIV atau AIDS adalah perilaku yang wajar dan normal dan bisa menguntungkan. Jadi anak-anakku harus bisa seperti itu. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini anak-anakku bisa mengambil catatan ya atau mencatat satu hal yang ingin dilakukan ya sehubungan dengan kegiatan ini. Ya, bisa mengenai IMS, bisa mengenai pencegahan HIV, bisa mengenakan risiko-risiko tentang pencegahan atau penularan dari IMS dan HIV itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau masih ada pertanyaan yang tidak dibahas, anak-anakku bisa masukkan ke dalam kotak saran, kotak pertanyaan di box pertanyaan biasa dalam kelas. Kalau sekarang karena ini situasinya ini bisa masuk ke pesan melalui sosial media, bisa melalui chatting, melalui SMS, melalui Facebook, melalui WA, Telegram dan sebagainya. Itulah barangkali pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.